warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi ta'alluka wa tanfajul qara untuk dari Allah sebenarnya dan kosmopolitan wajib kalam jika mulai dari keramat pulang dari kulli ma'ulaka. Amma ba'd, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertama-tama gila Allah. Siapa yang dipuji? Kalau Allah mengendaki satu daerah itu bagus, Allah datangkan ulama untuk membimbing orang di situ. Dengan cara apa? Membuatkan majelis. Amin. Majelis itu taman-taman surga. Jamaah. Masya Allah, banyak yang hadir. Kiai Jamalullah, guru talensin. Wah. Kalau muslim atas muslim lainnya cuma 5. Jawab salam, doa orang bersin, hadiri undangan, besuk orang sakit, melayat jika ada yang berduka bertakziah. Tapi kalau sudah jadi ustadz tambah 1. Menasehati jika diminta nasihat. Tidak boleh menolak. Minta tolong ehonya ditutup ya. Tutup ehonya ya. Cek ehonya ditutup ya. Halo. Cek. Cakep. Ada 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak punya majelis. Karena ini tarekat jalan. Kita akan kembali ke surga. Nyasar kalau tidak. Siapa yang tidak punya majelis berarti tidak punya guru. Orang yang tidak punya guru, setan gurunya. Tidak boleh orang tidak punya guru. Harus punya guru. Makanya harus kita berada di majelis tiap Sabtu malamnya. Malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Datang ya. Makanannya rohani itu. Makanya saya duduk-duduk di sini, masya Allah. Dan alhamdulillah kita doakan, insya Allah tahun 2026 sudah ada sekolah di sini. Amin. Ini namanya pembinaan umat. Dan alhamdulillah usahakan sekali per 5 tahun ke tanah suci. Tidak boleh. Muhammad bin Idris Imam Syafi'i menegaskan, barang siapa orang yang punya umur panjang, ada rezeki, tidak berangkat per 5 tahun, kufur nikmat. Terakhir tahun berapa? Kan ada umroh. Bukan hajinya, umroh. Alasan aja. Per 5 tahun berangkat umroh. Ada caranya, mau tahu? Mau tahu? Simpan 20.000 satu hari. 20.000 satu hari, sebulan 600. 600 kali setahun 7,2. 7.200.000 kali 5 tahun 36 juta berangkat. Ayo, nggak kerasa itu. Halo, tiap datang pengajian di sini simpanlah uang sekitar berapa? 7 kali 1.400.000. Bener gak? Iyalah, kan per minggu kan? 20 kali 5, 20 kali 7, 1,4, 1.500.000 lah pas datang sini nabung.
Enggak juga ya. Enggak ya, 700.000 ya. Salah hitung saya. Berapa? 140.000. Iya. 150.000 lah. Tiap datang nabung 150.000. Tiap datang 150.000. Jadi sebulan 600. 5 tahun berangkat itu. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau. Betul tidak? Mau berangkat umroh? Kalau saya baru 21 kali ke Tanah Suci. Sombong. Dan itu gratis semua. 5 kali haji, 16 kali umroh. Alhamdulillah. Gratis semua. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jamaah. Iya. Jamaah. Iya. Ini saya sependapat sama majelis di sini. Saya juga kalau bikin acara di pesantren di Makassar itu sesudah maghrib. Bahkan pagi sudah mulai dari TK. Habis itu jam 10 SD. Habis duhur TPA. Habis asar masjid. Habis maghrib pesantren. Habis isya selesai. Gak usah acara sampai jam 12 malam. Namanya kita kutil anak. Soalnya antara maghrib isya. Alhamdulillah. Saya tadi baru datang. Alhamdulillah. Saya baru salat maghrib tadi. Hebat loh. Udah mulai acaranya. Mantap bro. Alhamdulillah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Belum lah. Belum. Enak aja. Ada 5 manfaat bermajelis. Tidak boleh orang tidak bermajelis. 1. Jalan ke surga. Mau kemana kita kalau tidak kembali ke surga? Mau kemana? Halo? Halo? Mau kemana kita kalau bukan ke surga? Karena kita ini makhluk surga. Nabi Adam dari surga kan? Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kita nanti semua ke surga. Pada dasarnya kita semua masuk surga. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Kecuali yang tidak mau. Ada nggak yang tidak mau? Ada, banyak. Udah tahu Ramadan nggak puasa. Udah tahu sudah masuk waktu sholat nggak sholat. Betul. Kalau perlu salatnya jangan berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salatku yang sekarang. Tadi kita salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup salat isyaku. Jadi sebelum kita tutup salat yang sekarang, sambut dulu salat berikutnya. Itulah umat Nabi Muhammad. Tidak berhenti ibadah. Ini bapak dari tadi bawa kue mulu. Hebat loh dia. Nggak habis-habis di sini barang-barangnya. Katanya masih ada tanah di belakang di sini lagi. Masya Allah. Hah? Tanah orang. Udah dibeli. Tepuk tangan dulu. Ini hebat. Ada tanah dulu, ada tempat dulu, baru bikin sekolah. Ada orang bikin sekolah, tidak ada tanahnya. Ini tepuk tangan dulu dong. Ada orang suruh patungan dulu, yuk patungan, beli tanah, mau bikin sekolah. Ini sudah ada. Masih ada lagi mau dibeli. Masya Allah. Udah diambil semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting ada tuan tanah tuh. Oh,
Halus. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Suka-suka saya. Jamaah, selama penjemput saya belum datang, saya masih ceramah. Ini belum datang, saya lihat batang hidungnya. Yang pertama, manfaat bermajelis jalan ke surga. Nabi yang masuk surga diikuti sahabat, sahabat diikuti tabiin, kemudian tabiin, baru ada ulama diikuti jamaahnya. Tapi seorang tidak punya sanadnya mana, mau habis Quran, mau hafal Quran, tapi mana sanadnya? Nggak bisa. Mana gurunya? Berkata Rasulullah, memang kau dengar? Nggak bisa itu. Belajar hadis harus ada dasarnya dari mana? Iya. Kalau kita punya guru kita langsung dari gurunya sampai ke Rasulullah, ada situ. Nggak bisa langsung. Masa guru kita Google? Nggak bisa. Beda belajar, beda ngaji, beda khutbah, beda tausiah, beda tabligh akbar, beda kultum. Nggak sama. Betul. Nah ini kalau begini, kita punya wadah. Amin. Ada guru tetap kita. Saya kan ustaz tamu. Nanti datang kalau acara. Yang ini nih luar biasa, masya Allah. 5, 10 orang. Alhamdulillah. Baiklah. Mau kemana lagi tuh Bapak? Bapak mau kemana? Kalau saya ceramah memang suka jalan-jalan. Kenapa? Supaya jamaah tidak ada yang ngantuk. Jadi palanya begini semua. Saya jarang ceramah duduk, maaf. Karena berdiri aja tidak kelihatan. Yang kedua, manfaat bermajelis adalah memberi ketenangan. Mau tenang? Datang ke majelis. Datang ke majelis. Seandainya nggak ada majelis ini, bapak-bapak ada di mana semua? Di rumah, ngopi, ibu-ibu pakai daster. Makasih banyak, tepuk tangan dulu. Untung ada Wakil Al-Amin Center. Berarti ini besar ini. Ada, mudah-mudahan insya Allah kita doakan punya travel sendiri. Ini kan belum punya travel ini, baru bimbingan. Kalau KBIHU itu pembimbing haji, pembimbing umroh, tapi nggak punya travel dia. Mana udah 20 tahun membimbing, dari tahun 2006 loh. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Baru datang lagi dia. Kepo aku. Pak, bisa minta tolong maju-maju yuk. Itu kasihan orang-orang. Ya Allah, malas banget geraknya. Pak, maju Pak. Siapa yang menutupi saf akan ditutupi kekurangannya. Ayo cepat. Pahala menutup saf, maju ke saf terdepan, ditutupi kekurangannya. Ayo maju. Mana belum mulai ceramah saya lagi. Isi yang kosong. Pak, jangan di pinggir. Di situ tuh. Maju. Ya Allah, malas banget.
Ayo maju Pak, maju. Mana sudah punya besek semua lagi. Enak banget ini acara. Baru datang sudah dapat besek. Biasanya orang dapat besek setelah selesai acara. Besek saya sudah di mobil. Bercanda ya Allah. Foto biru. Di atas. Saya tadi berdoa, ya Allah tambahkan satu orang di atas supaya ganjil. Tadi kan 10. Tidak, Allah suka yang ganjil. Tidak boleh. Kalau tangga harusnya ganjil. 1, 2, 3. Bagus. Ya terserah, yang penting tangga. Ini kan punyanya siapa lagi? Punyanya yang punya tenda. Makanya kita tambahin 1 tangga. 1, 2, 3. Kalau naik khutbah juga begitu. Tangga pertama baca salawat. Tangga kedua baca doa untuk orang tua. Tangga ketiga doakan semua orang muslim. Baru khutbah. Oke? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Bapak menduduki kursi harga 500.000 itu kursi sekolah. Jamaah, lanjut. Jamaah, yang pertama manfaat bermajelis, jalan ke surga. Yang kedua, memberi ketenangan. Enak. Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Kelamaan. Gampang. Undang jamaah 40. Sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Kalau sendiri namanya Yasin. Bareng-bareng Yasinan. Kalau ada orang meninggal, jangan kuburkan orang matimu, mandikan orang matimu sebelum diatamkan Quran. Dari kubur-kubur itu set. Undang 30 orang. 1 orang 1 juz. Namanya hataman. Itulah gunanya bermajelis. Amin. Ini taman-taman surga ini. Ya Allah nikmatnya. Ini kalau selesai acara masih ada ini, nggak ada lagi. Lebih bagus kasih kanopi. Jadi ndak usah tiap malam Sabtu nyewa tenda lagi. Saya curiga malam Sabtu nggak pakai tenda ini. Benar. Jadi kalau hujan libur dong. Oh di dalam ada aja alasannya. Kita kan berharap semua nyumbang uang untuk beli tenda. Akan oke. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang keempat. Oh baru 2. Oh baiklah, berarti dipahami. Yang pertama tadi apa ya? Jalan. Yang kedua, memberi ketenangan. Enak kalau bikin acara, tinggal calling aja pimpinan. Sama ada acara kawinan, acara akikahan, langsung undang aja ini semua. Kalau perlu di sini aja acaranya. Sekalian aja bikin gedung di sini. Iya. Apain ke tempat lain? Saya nggak nyangka loh ada tempat luas begini. Dari tadi kita lewat gang-gang mulu. Yang ketiga, jemaah, menegakkan agama. Tegak agama kita dengan adanya majelis. Amin. Tidak akan mungkin datang, maaf, memurtadkan orang, nggak bakalan. Membidak-bidakkan orang, nggak ada. Aliran-aliran salah, nggak ada. Nabi palsu mau datang, nggak ada. Kenapa? Karena ada majelis kita. Alhamdulillah. Majelis WAC. Itu
Wahid Al-Amin Center. Baca sendirilah. Yang berikutnya, lanjut. Yang keempat, manfaat bermajelis adalah pahala sholat. Siapa yang duduk bermajelis membaca satu ayat, menjelaskan satu ayat, itu lebih sama saja pahalanya 100 rakaat sholat. Sholat 100 rakaat. Siapa yang duduk di majelis, pahalanya bagaikan satu gunung. Satu gunung itu lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Wow. Jamaah. Selama kita duduk, selama itu catatan kita sholat. Selama kita duduk, selama itu pahalanya sholat. Padahal dari tadi dia makan mulu. Jamaah. Terakhir, sebelum kita mulai ceramahnya, yang kelima. Yang pertama apa tadi ya? Yang kedua, yang ketiga, menegakkan agama. Yang keempat, pahala salat. Gimana sih? Baru dasar tuh kalau lupa-lupa. Yang kelima, mau tahu? Membuat awet muda, awet ibadahnya. Karena dengan adanya majelis itu pengamalan diajarin. Amin. Subuh al-waqiah duru ar-rahman asar asajada maghrib yasin isal muluk. Kan enak. Duhanya lancar, salat sunatnya lancar, zikirnya jalan terus, wandai wajusnya jalan, ngaji terus. Amin. Makasih banyak. Habib. Oh, bukan Habib. Kenapa mukanya kayak Habib? Makasih tadi. Saya amalannya surah Al-Fatihah. Ya. Saya itu amalannya Al-Fatihah. Bangun tidur sedekah Al-Fatihah 10 kali sebelum salat subuh. Untuk Nabi, muslim mukmin, guru ulama, orang tua dan leluhur, para pemimpin, anak keturunan yang mencintai kita, yang kita cintai, yang nitip doa dan diri sendiri. Habis itu baca Al-Fatihah lagi 33. Al-Fatihah maaf 6 kan tasbihnya kan 33 kan? 66-nya itu adalah Al-Fatihah untuk kemuliaan dan 33-nya adalah kelancaran rezeki. Gitu saya kalau kan jam 3 saya ke Trans TV. Tiap jam 3 ke Trans TV karena salat subuhnya di Trans TV. Kontrak saya kan 30 tahun di Trans. Suka-suka saya. Baru 15 tahun. Dari 2010 sekarang 2025. Berarti sudah 15 tahun. Masih ada 15 tahun. Mana umur saya sudah 51. Kalau tambah 15 berarti 66. Ya mah. Makanya saya senang di Islam Tindak udah berdatangan Ustadz Habib datang. Saya senang. Kenapa? Karena dakwah ini harus jalan terus. Betul tidak? Sebenarnya saya dilarang, udahlah Ustadz, habis syuting istirahat aja. Ustadz kan jam 3 berangkat lagi. Tapi kan ini kan dakwah, betul tidak? Silaturahmi begini kan enak. Lihat orang-orang, saya semangat ini. Kemarin baru pulang dari Cirebon, belum tidur. Tadi tidur-tidur ayam. Gimana tidur-tidur ayam itu? Ya baiklah, karena waktu saya tidak enak. Karena ini adalah acara maulid. Tidak enak rasanya kalau kita tidak bahas Nabi Muhammad. Untuk itu saya mulai ceramahnya. Maulid itu kelahiran Nabi yang tidak punya dosa. Makanya maulid itu hanya untuk Nabi Muhammad. Tidak ada maulid Nabi Adam.
karena pernah makan buah huldi. Tidak ada maulidnya Nabi Ibrahim karena pernah berbohong 3 kali selama hidupnya. Ibu-ibu berapa kali bohong? Jadi jangan harap dimaulidkan. Kalau meninggal dihaulkan aja haul. Satu-satunya yang maulid hanya Nabi. Nabi tidak punya dosa. Ada nggak dosanya Nabi? Tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ayo. Yang ke-12 ini. Berarti saya yang ke-13. Aman kan? Ayo. Ustaz Patan. Hah? Dokter Patan. Pak Dokter. Saya curiga. Mungkin saya seukuran. Ganteng dia. Jauh lah aku. Datang ganteng. Kalah kita. Jauh. Dari Sulawesi juga. Ugi kah? Oh, Bugis Jambi. Oh, Riau. Bugis ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Mati rasanya. Jampe sama dia. Makasih banyak. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bugis Jambi. Pangkal Pinang. Oh, Melayu. Melayu. Oh, orang Melayu. Tapi benar kan? Saya seukuran. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Ada nggak dosanya Nabi? Nggak ada. Semua peluang dosa ditutup. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Yang nggak ada meninggal duluan? Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Nggak ada. Karena umur 6 tahun meninggal ibunya. Itu pun Nabi sejak bayi dipelihara sama Alimatus Sa'diyah di kampung. Lahirnya di kota Mekah, tapi diambil oleh Halimah dibawa ke Bani Sa'adat di Qaib, di kampung. Kenapa? Supaya Nabi tidak kena polusi kota, polusi akhlak. Orang kampung itu lebih bagus akhlaknya. Misi, punten. Betul. Jadi Nabi tidak ada puluhan dosa untuknya. Makanya maulid. Saya mau nanya, apakah Nabi bermaulid? Ayo. Ya Allah, ngapain ini orang sini? Kita mau ambil sini. Jauh. Tuh. Iya. Ya kan? Jauh kan? Pak RW. Pak RW dia ini. Saya tahu, kelihatan dari jabatannya. Ciri-ciri RW itu duduk di kursi, ngawasin warga. Siapa yang tidak hadir? Kita mulai ceramahnya ya. Jamaah. Terakhir karena waktu. Ini banyak guru kita mau masak, saya kuasai waktu. Kasihan mau berbagi. Ada, Masya Allah. 13 orang. Kalau masing-masing 1 jam, subuh kita pulang. Untuk saya pertawa. Tapi ini belum kelar, perjalanan ke Bogor 2 jam. Saya tiba jam 10, baru ceramah jam 10, selesai jam 12. Karena saya itu ceramah 2 jam, nggak bisa. Kalau khutbah Jumat 10 menit, nggak mau saya. Khutbah Jumat itu 10, paling lama 15, nggak mau saya lama. Karena 2 rakaat sholat. Ada juga pembaca khutbah kelamaan, udah kentut 1 masjid belum berhenti. Salat duhur berapa rakaat? Salat Jumat berapa? Berarti 2 rakaatnya di mana? Khutbah. Berarti tidak boleh khutbah lebih dari 2 rakaat. Nggak mau saya. Kaget tadi. Usah cepat ya kalau khutbah. Ngapain? Kan membaca khutbah.
bukan menghafal khutbah. Apabila sudah dibaca khutbah, berarti khutbahnya dibaca kan? Guru saya melarang kalau membaca berkhutbah tidak membaca, tidak menulis, harus. Maka saya itu paling suka membaca buku. Kesukaan saya baca buku. Waktu saya sekolah, semua buku di perpustakaan saya sudah baca semua. Minimal judulnya. Betul. Alhamdulillah. Maaf ya, Maulid itu bukan perayaan, bukan syariat, tapi syiar. Yang disyariatkan cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Maulid bukan syariat, tapi syiar. Makanya Maulid itu bukan perayaan, tapi peringatan. Peringatan, 1, 2, 3. Peringatan. Coba diulang. Peringatan. Sekali lagi. Peringatan. Bukan perayaan kan? Jamaah. Mengingat 4 sejarah ajaran akhlak cinta. Itu. Makanya Maulid itu, maaf, bebas waktunya. Apakah Nabi bermaulid? Nabi bermaulid dengan cara puasa. Nabi ditanya, ya Rasul, kenapa puasa Senin? Hari Senin adalah hari lahirku. Jadi Nabi bermaulid dengan cara apa? Puasa. Bebas, mau santunan, mau lomba. Maulid bebas. Kalau Idul Fitri harus 1 Syawal. Kalau Maulid bisa sebelum, bisa sesudah. 1, 2, 3. Bisa sebelum, bisa sesudah. Kalau Idul Fitri harus waktu duha. Nggak boleh Idul Fitri sesudah Isya. Kalau Maulid bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 1, 2, 3. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Ada nggak ibadahnya Maulid? Nggak ada. Yang ada ibadahnya Idul Fitri, zakat fitrah, puasa Ramadan. Idul Adha, kurban, ibadah haji. Maulid nggak ada. Jadi tidak boleh dikatakan bid'ah ini. Ini bukan bid'ah karena bukan ibadah. Jamaah, baiklah. Terima kasih banyak. Saya tidak tutup. Nanti dilanjutkan. Insya Allah Januari saya kesini lagi. Acara Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Kalau diundang, insya Allah ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu di Mekah. Setelah bikin sekolah, kan sudah ada majelis. Bikin sekolah, habis itu bikin travel. Iya. Pokoknya 5 rukun Islam harus ada. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Ada yang mau lewat? Saya yang lewat kalau begitu. Manfaat Maulid ada 5. 1, Maulid itu tanda syukur. Kita ini bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad itu pendek umurnya dan pendek orangnya. Supaya tidak terlalu banyak biaya. Yang kedua, manfaat Maulid adalah menguatkan hati kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada contoh teladan. Hidup ini banyak ujian. Susah ujiannya ini. Kalau ada soal ulangan susah, tapi kalau kerjakanlah soal ulangan ini sesuai contohnya. Gampang itu karena ada contoh. Mana contohnya? Rasulullah. Terakhir, ketiga, manfaat Maulid sumber kebaikan, banyak kebaikan. Yang keempat, manfaat Maulid jamaah mendapatkan keberkahan. Semua yang datang ini dapat berkah, minimal berkat. Dan yang kelima, kenalilah agamamu lewat peringatan Maulid. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung berangkat, udah telat.